Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022, dalam masa biasa yang ke-19. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, betapa kami tidak bersyukur atas kasih-Mu yang tanpa batas kepada kami. Berilah kami mata untuk dapat melihat kehadiran-Mu di setiap langkah hidup kami dan dalam diri sesama kami. Jadikanlah kami alat-Mu yang memancarkan kasih-Mu dalam setiap tindakan, sikap dan tutur kata kami. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Jumat dalam masa biasa yang ke-19, diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 3 sampai 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka pria dan wanita, dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-muridnya berkata kepada Yesus, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi, Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan.
para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Melalui bacaan Injil yang diperdengarkan kepada kita hari ini, Yesus mengingatkan setiap kita, khususnya yang membangun hidup berkeluarga, bahwa perkawinan atau hidup berkeluarga itu benar-benar direncanakan dan dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu, kasih Allah dalam keluarga harus benar-benar dijaga, dirawat, dan dikembangkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa hidup berkeluarga juga tidak mudah dan ada aneka tantangan seperti karakter pribadi yang berbeda-beda, masalah relasi, ekonomi, pendidikan anak, dan masih banyak lagi seabrek masalah yang lainnya. Persoalan-persoalan tersebut jika tidak dikelola dengan bijak akan membuat kehidupan keluarga tidak harmonis, bahkan berujung pada perceraian. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, keluarga Katolik sudah selayaknya hidup berlandaskan kasih Allah. Kasih Allah yang menerima setiap pribadi apa adanya, mau mengampuni, selalu memiliki pengharapan, tidak mudah menyerah, berpikiran positif, saling memahami terhadap setiap anggota keluarga, memiliki kepedulian dan mau melayani orang lain. Jika hal-hal tersebut nyata dalam hidup berkeluarga, maka sebesar apapun masalah dan tantangan yang dihadapi tidak akan menggoyahkan keutuhan perkawinan, apalagi sampai memisahkan. Kasih Allah itulah fondasi utama yang membuat keluarga dan hidup perkawinan tetap kokoh dan kuat. Keluarga merupakan contoh nyata persekutuan kasih. Di sana ada komunikasi. Persoalan keluarga yang memicu keretakan muncul ketika komunio kasih mulai luntur, tidak lentur, kurang akrab, kaku, dan kasar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka melalui bacaan Injil juga pada hari ini, setiap keluarga Katolik diingatkan akan janji perkawinan yang pernah diucapkan, bahwa mereka akan saling hidup, saling mengasihi, mencintai dalam segala situasi kehidupan. Pertanyaan sederhana yang bisa diajukan kepada setiap keluarga Katolik adalah, apakah benar janji perkawinan itu tetap selalu diingat, dihayati, dan dilaksanakan serta menjiwai setiap perjalanan hidup rumah tangga kalian? Ataukah pelan tapi pasti janji perkawinan itu pada akhirnya pudar karena diterpa oleh berbagai macam masalah-masalah dalam kehidupan ini? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, keluarga merupakan basis dari gereja. Karena itu setiap keluarga Katolik diajak untuk sungguh-sungguh menghayati panggilannya untuk menjadi seorang bapa dan ibu rumah tangga. Maka maju terus keluarga Katolik, hayati dan laksanakanlah janji perkawinanmu dalam setiap langkah hidupmu. Semoga Tuhan selalu memberkati setiap keluarga Katolik. Amin dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.